bandingkan dengan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang kekal, yang maha kuasa itu, yang telah merendahkan diri datang ke dunia demi keselamatan umat manusia. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap hidup kami. Dan Engkau menyatakan diri-Mu sebagai firman yang hidup. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah firman-Mu yang hidup itu, yang adalah pribadi-Mu sendiri, yang berbicara di tengah-tengah kami sore hari ini. Dan kami semua boleh mengalami kepuasan, kesegaran yang baru. Karena ketika kami makan roti hidup itu dan minum air kehidupan itu, kami tidak akan pernah lapar lagi, kami tidak akan pernah haus lagi, karena sumber kehidupan itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Sekali lagi semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembalinya boleh ada di tengah-tengah jemaat GKSI di Kota Pati ini dalam ibadah pagi tadi dan juga ibadah yang kedua sore hari ini. Nah, saya beri tema khotbah sore hari ini yaitu 2 macam pintu. Mari kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 14. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah membaca ayat-ayat ini waktu sekolah minggu juga. Kita pasti dulu pernah mendengar guru-guru kita sekolah minggu mengajar dari ayat-ayat ini. Bahkan ada lagunya ya, ada lagunya. Masih ingat nggak? Jangan-jangan dulu nggak ikut sekolah minggu. Di dalam dunia ada berjalan lebar dan sempit, mana kau pilih yang Lebar api neraka, jiwamu mati, tapi yang sempit. jiwa berduri. 100 tepuk tangan buat jemaat Tuhan di sini. Kok jadi kayak ibadah sekolah minggu ya? Yuk lihat ya, Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesa itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Saudara pasti semua tahu apa fungsi, apa gunanya pintu. Pintu merupakan akses untuk kita masuk dan keluar. Pintu merupakan jalan masuk atau jalan keluar yang memisahkan 2 ruangan. Ya kan? Pada waktu saudara masuk ke gereja ini, berarti Anda harus melalui pintu yang ada di belakang Anda, tapi di depan saya, yang memisahkan antara halaman gereja dengan ruangan yang ada di gereja ini. Kalau dikatakan pintu kamar tidur, pasti kita ngerti juga. Ketika kita masuk ke pintu itu, kita buka pintu itu, kita akan ketemu ruangan yang berisi kamar tidur, lemari baju, ya kan saudaraku? Di situ mungkin ada meja rias kita. Kalau dikatakan pintu kamar mandi, ketika Anda buka pintu itu, pasti Anda ketemu kamar mandi, ada handuknya, ada showernya, ada klosetnya, dan memisahkan dengan ruangan yang lain. Kalau itu pintu menuju kamar mandi, maka pada waktu Anda belum masuk ke atau membuka pintu itu, berarti Anda mungkin ada di ruang tamu, mungkin ada di kamar tidur Anda. Nah saudara, itulah gunanya pintu. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Perhatikan baik-baik saudaraku. Sebetulnya ini yang pertama ya, pintu yang sesak ini
jalan yang sempit ini berbicara tentang hukum Taurat. Dan menarik sekali, kata pintu di sini digunakan kata gate, yang artinya gerbang. Ya, ini bukan pintu yang kita ketahui selama ini. Kalau bahasa Inggrisnya itu door. Tapi di sini menarik digunakan kata gate, pintu gerbang. Nah, semakin jelas kita bisa membedakan tentunya antara pintu yang umum kita kenal dengan yang namanya pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti? Gereja ini juga punya pintu gerbang. Bukan pintu yang kita masuk ini, yang dari kayu ini, tapi pintu besi yang ada di luar sana, yang lebih tepat kita sebut sebagai pintu gerbang. Nah, saudara, gate ini bicara tentang hukum Taurat. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena lihat ayat yang ke-12 tadi. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu. Ya, dengan kata lain, apa yang kita nggak ingin orang perbuat kepada kita, ya jangan kita lakukan. Alkitab berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini sebetulnya yang dimaksudkan, ayat 13 ini dimaksudkan ayat menerangkan ayat yang ke-12. Masuklah melalui pintu atau gate, pintu gerbang itu yang sesak dan jalannya yang sempit itu. Ini pintu gerbang ini berbicara tentang hukum Taurat. Siapa yang melakukannya, dia akan dibenarkan. Nah, berbicara tentang pintu gerbang bagi orang Yahudi itu sangat penting peranannya. Di pintu gerbanglah para tua-tua kota biasanya mengadakan rapat. Di pintu gerbanglah juga biasanya ada keputusan-keputusan penting. Bahkan penghukuman dilakukan juga di pintu gerbang. Orang-orang yang tertangkap basah berbuat zina dihukum mati di pintu gerbang kota. Anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya yang degil, yang dikatakan peminum, pemabuk, tidak menghormati orang tua, dirajam batu di mana? Di pintu gerbang. Nah, banyak contoh lagi di pintu gerbang ini, banyak hal-hal yang penting yang terjadi. Dan saudara, inilah gambaran tentang hukum Taurat. Yang melakukannya dibenarkan, yang gagal melakukannya dihukum mati atau terkutuk. Nah, kita lihat saudaraku, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ulangan pasal 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. Perintah apa ini? Hukum Taurat. Dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Inilah hukum Taurat, saudaraku. Anda dibenarkan ketika Anda melakukan. Tapi kalau Anda gagal satu saja, maka yang lainnya juga gagal. Kita berpikir hukum Taurat cuma 10 hukum Taurat itu ya. Tapi sebetulnya para imam-imam zaman dulu sampai zaman perjanjian baru, zamannya Yesus, hukum Taurat itu bukan cuma 10, tapi 613 butir hukum Taurat. Di mana itu dibagi dalam 3 bagian besar yang mengatur tata cara ibadah, kehidupan sehari-hari, tatanan nilai-nilai moral, itu 613. Dan saudara, kalau kita gagal satu saja, Anda sudah berhasil 612. Maka kegagalan satu itu membatalkan semuanya. Siapa yang mampu, saudara? Itulah pintu gerbang yang sesak, jalan yang sempit untuk menuju kepada kehidupan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan sekarang, kita tahu semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Yesus datang menggenapi tuntutan hukum Taurat. Galatia 3:13-14, dia rela terkutuk demi saudara dan saya, supaya berkat Abraham itu turun kepada bangsa-bangsa. Coba lihat ayat yang lain lagi, Ulangan 12 ayat 28. Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Ini yang dituntut saudaraku dalam hukum Taurat. Melakukan apa yang baik dan
benar, tidak cukup saja baik, tapi juga benar. Tidak cukup benar saja, tapi juga baik. Orang punya niat baik, tapi kalau caranya nggak benar, jadi nggak baik. Betul, saudaraku? Ya, orang benar, tapi melakukannya juga nggak baik, jadi nggak benar juga. Jadi baik dan benar. Nah, hukum Taurat itu bayangan dari apa yang menjadi esensi dari perjanjian Tuhan dalam perjanjian baru. Makanya Alkitab kita itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelum kita masuk lembaran kertas yang tulisannya perjanjian baru, biasanya ada lembaran kosong. Antara Maleakhi sampai Matius itu ada 400 tahun di mana Tuhan tidak berbicara. Kenapa, saudaraku? Karena kedegilan hati bangsa Israel. Karena kejahatan mereka, hati mereka sudah berpaling kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Sehingga Tuhan berdiam diri selama 400 tahun. Itulah munculnya kemudian kalau saudara-saudara kita Katolik, Alkitabnya antara Maleakhi dan Matius itu ada kitab-kitab lain yang biasa disebut kitab Deuterokanika. Ya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, hukum Taurat itu ada untuk menuntun kita sebagai penuntun sampai datangnya sebuah perjanjian yang baru. Nah, kalau yang baru sudah datang, yang lama ini dengan sendirinya dibatalkan. Dibatalkan bukan berarti tidak berlaku lagi atau tidak berguna lagi. Saya yakin yang namanya hukum jangan membunuh itu tetap berlaku sampai hari ini. Amin. Yang namanya hukum jangan mencuri itu tetap berlaku sampai hari ini. Hukum yang berkata hormatilah orang tuamu, semuanya terangkum di sini. Apa yang kamu ingin perbuat kepada saudaramu, perbuatlah. Demikian. Ya. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, kamu juga perbuat kepada saudaramu. Lalu Tuhan juga pernah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti siapa? Dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh isi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu dirangkum dalam dua hukum itu tentang kasih. Udah, kalau Anda lihat 10 hukum Taurat yang Musa terima di Gunung Sinai, itu 4 mengatur hubungan relasi kita dengan Tuhan. Yang 6 mengatur hubungan sesama manusia. Dirangkum dalam dua hukum tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang dikatakan di sini ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Udah simple, saudaraku. Tuhan Yesus membuat semuanya menjadi sederhana. Saudara, nah, jadi jelas di sini gate ini bicara tentang hukum Taurat. Pintu yang sesak, jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Karena kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada hukum kasih karunia. Ya, jadi memang itu pintu yang harus dimasuki. Pintu yang harus dilewati, jalan yang harus dilewati, dan dikatakan hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Ya, nah, saudara, yang kedua sekarang, arti rohani dari pintu yang sesak, jalan yang sempit, yaitu berbicara tentang pintu pertobatan. Berarti pintu yang lebar, jalan yang luas, bicara tentang pintu menuju kepada kefasikan, kepada kemurtadan. Pilihan ada di tangan kita. Kitab Ulangan mengatakan hidup ini adalah pilihan. Ya, kalau kita pilih kehidupan, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Tapi banyak orang tidak sadar memilih kepada kutuk dan kematian. Kenapa? Mau hidup sakarpe deui. Yang gampang, yang luas. Siapa yang gak mau pintu yang lebar, jalan yang lebar? Kemana-mana juga kita selalu ingin cari jalan yang lebar, yang gak sesek-sesekan, betul? Kita ingin juga pintunya lebar, apalagi yang sudah perutnya buncit, ya toh? Pintunya kalau sempit kan susah masuk.
Kita pengen yang lebar. Ya, kita pengen yang luas, di mana-mana orang selalu begitu. Tapi saya mau katakan, itu jalan yang namanya jalan kemudahan, yang tidak akan membentuk apa-apa dalam kehidupan kita, kecuali dosa yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Tapi pintu yang sesak, jalan yang sempit, yang dikatakan menuju kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Itulah jalan Via Dolorosa, jalan pikul salib, jalan penyangkalan diri. Ya, sampai hari ini saya ini kadang bertanya-tanya ya, kalau ada yang berdoa ya, saya nggak tahu di sini mungkin masih ada barangkali berdoa, Tuhan sembunyikanlah aku di balik salibmu. Saya masih bingung bagaimana salib bisa buat umpet-umpetan. Ya, saya waktu doa siang dengan teman-teman menara doa di gereja kami, saya lontarkan pertanyaan ini, dari mana ya pertama kali ada muncul sembunyikan kami di belakang salibmu. Saya dapat jawaban dari seorang anak hamba Tuhan dari Bali. Dia bilang gini loh, kok maksudnya salib itu kan lambang kemuliaan Tuhan. Jadi biarlah pada waktu kita ada di depan, kita mimpin pujian, kita khotbah, biar jemaat itu hanya melihat kemuliaan Tuhan. Wah, ini jawaban yang oke. Saya ngerti sih sebetulnya maksudnya. Tapi sebetulnya yang saya mau katakan, salib itu Tuhan mau supaya kita pikul. Salib kita sendiri loh ya, kita nggak mungkin pikul salibnya Yesus, nggak akan ada yang kuat. Salib itu kita pikul. Yesus pikul salibnya juga sendiri, untuk kemudian mati di Golgota bagi saudara dan saya. Itulah jalan yang sempit, pintu yang sesak yang harus kita lewati. Memang tidak mudah, saudaraku. Pada waktu kita bertobat masuk ke pintu yang sesak ini, kita mulai menghadapi yang namanya mungkin dikucilkan, kita dianiaya. Saudara, saya punya teman, pada waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, keluarganya marah besar. Namanya dicoret dari daftar penerima warisan dari keluarganya. Mereka tinggal di satu desa dan dari keluarga yang cukup mampu, punya tanah yang cukup banyak di desa itu. Saudara, ini teman saya laki, kepalanya ini rambutnya dipegang, jambak, tahu ya, jambak begini. Disidang oleh banyak keluarga besarnya. Ya, dia diminta untuk menyangkal Yesus. Tapi dia tetap ambil keputusan, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, akhirnya dia betul-betul dikucilkan oleh keluarganya. Singkat cerita, lalu dia masuk ke sekolah Alkitab. Dia belajar firman Tuhan, dia sekolah Alkitab, dan hari ini dia menjadi hamba Tuhan. Gerejanya di mana? Tidak jauh dari rumahnya. Dan yang menarik, saudaraku, sekarang sudah rekonsiliasi. Orang tuanya, kalau lama nggak ketemu cucunya, karena dia akhirnya menikah dengan seorang hamba Tuhan juga, saudara, dan punya 2 orang anak, selalu dikangeni ini anak-anaknya, cucu dari orang tua dari bapak ini, saudara. Ya. Selalu ada resiko. Pada waktu saya bertobat, saudara, dalam arti saya mau sungguh-sungguh mengaplikasikan firman dalam kehidupan saya. Walaupun saya dari kecil lahir Kristen, tapi saudaraku, saya seperti Kristen pada umumnya, bukan pada khususnya. Kristen tanpa pertobatan, hanya Kristen karena kelahiran. Saya diberi nama Yohanes. Ya, saudaraku, jadi saya nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Sampai saya mengalami encounter with God. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika saya mendapatkan ayat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Itu ayat betul-betul, bahasa Jermannya makjeleb, saudara. Tahu ya, masuk itu namanya rema, saudara. Katakan sama-sama, saya rema. Anda sedang mendengar logos saat ini.
Logos, firman yang tertulis yang Anda baca itu logos. Kadang kalau kita hanya baca begini aja pulang lupa nanti. Tadi ayatnya apa saja lupa, apalagi kita nggak catat misalkan. Tapi yang namanya rema itu seperti bicara terus di dalam hati. Waktu tidur terngiang-ngiang. Karena sepertinya itu menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya waktu itu. Itu namanya rema. Firman yang disampaikan Tuhan secara khusus kepada orang yang khusus pada waktu yang khusus. Saya dapat ayat itu, hamba Tuhan khotbah di hadapan 200 orang. Mungkin yang dapat rema Yohanes 15 ayat 16 cuma saya. Yang lainnya nggak tahu remanya apa atau bahkan nggak dapat apa-apa. Makanya saudara, kalau kita datang ke gereja, siapkan hati kita dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, rindu akan hadirat Tuhan, rindu untuk belajar firman, dan miliki hati seorang murid yang mau dengar-dengaran dan belajar firman Tuhan. Nah, kalau Anda datang ke gereja, lalu baru saya buka ayat, alah wis ngerti aku. Saya yakin orang-orang kayak gitu pulang juga nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Belum apa-apa, ayah pasti ngomong begitu lagi. Ini pendeta ngomong gitu lagi. Saudara, pulang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita datang dengan haus dan lapar, itu seperti spon kita. Begitu dicelupin ke air, airnya langsung berkurang. Kenapa? Diserap oleh spon itu. Semaksimal spon ini bisa menyerap air itu. Makanya saudaraku, dalam 1 jam atau 1,5 jam ibadah yang sama, katakan dihadiri 100 orang. Kalau 100 orang itu memperhatikan firman sungguh-sungguh, yang satu dapat rema di ayat ini, yang satu di ayat ini, yang satu di perkataan firman Tuhan yang ini, kutipan yang ini. Wah, itu dahsyat jemaat yang seperti itu, saudaraku. Pulang tuh bergairah. Kamu dapat apa? Tadi Tuhan bicara kuat loh soal ini. Oh iya toh. Mungkin kita yang lain mungkin sepertinya sambil lalu saja. Karena itu nggak jadi kebutuhan kita. Saudara kasih Tuhan, ini jalan yang sempit yang harus kita lalui. Pintu yang sesak itu, pertobatan, saudara. Begitu Anda bertobat, Anda beralih, saudaraku, dari satu realita kepada realita yang lain. Saudara, Anda akan menemukan sesuatu yang baru. Pada waktu saya metanoia, kata bertobat itu dari bahasa Yunani-nya metanoia, yang artinya berbalik, ya, berubah cara berpikirnya. Maka saya ngalami memang pikul salib. Beberapa teman-teman saya yang dalam tanda kutip nakal, hidupnya berfoya-foya, anak-anak orang kaya, nggak mau lagi bergaul sama saya. Tadinya saya diajak pergi-pergi, sejak itu dia nggak pernah ngajak-ngajak saya pergi lagi. Saya mulai saat-saat tertentu mengalami lonely, kesepian. Tapi benar loh saudaraku, kalau kita berkata nggak takut kehilangan nyawa karena Tuhan, maka Tuhan akan pelihara nyawa kita. Kita nggak takut kehilangan keluarga kita, Tuhan akan ganti dengan keluarga-keluarga yang lain. Kita nggak takut kehilangan teman, Tuhan akan kirim teman-teman yang baru. Oh, luar biasa, Tuhan kirim teman-teman yang baru yang membimbing saya. Dan saya mengalami satu kehidupan yang baru. Ternyata betul, saudaraku, pintu yang sesak, jalan yang sempit itu membawa saya kepada satu kehidupan. Kehidupan. Saya enjoy dengan hidup saya hari ini, saudara. Ngerti, saudara? Banyak orang lebih pilih pintu yang lebar, jalan yang lebar. Wah, enak-enak, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Rumah tangganya berantakan, perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Pilihan ada di tangan kita. Mau jalan yang sempit, pintu yang sesak, atau jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita lihat di Yeskiel 18 ayat 23. Yeskiel 18 ayatnya yang ke-23. Ya, yuk kita baca sama-sama.
Yesaya 18 ayat 23. 2, 3. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada apa? Pertobatannya supaya ia hidup. Anda mau hidup? Bertobat. Anda akan mendapatkan kehidupan yang lain, kehidupan yang baru. Saudara, satu kali ini pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, saudara, seumur hidup saya. Saya melayani seseorang yang sakit cukup parah, saudaraku. Dan bahkan waktu saya ke rumah sakit, saya sempat lihat perutnya udah gede, saudaraku. Saya pikir sudahlah, gak ada harapan. Tapi kita doain, kita bimbing dia untuk bertobat, terima Tuhan Yesus. Akhirnya, sembuh, saudaraku, sembuh. Pulih lagi normal gitu ya. Badannya mulai berisi lagi. Nah, singkat cerita kita bimbing dia dan mau dibaptis. Akhirnya saudaraku dibaptis. Waktu itu ada 15 orang kalau nggak salah yang dibaptis. Nah, saya juga nggak sengaja menempatkan pemuda ini yang belum menikah, pemuda ini yang paling akhir. Waktu itu kami pinjam kolam baptisan gereja teman kami karena kami nggak ada kolam baptisan. Saudara, pada waktu saya baptis dia, selesai saudaraku, keluar, naik ke anak tangga, apa yang terjadi? Tiba-tiba air kolam baptisan itu langsung menjadi hitam. Sayang kami nggak foto, kita nggak ada dokumentasi video peristiwa itu. Tiba-tiba jadi hitam. Ya. Biasanya kan dokumentasinya kan kalau waktu mau dibaptis ya, belum dicelupkan gitu ya. Kami punya itu. Tapi waktu dia keluar, itu tiba-tiba hitam. Memang orang ini kelakuannya bejat, kuadrat, saudara. Hidupnya kacau balau benar. Tapi Tuhan kasih kesempatan dia bertobat. Dibaptis, pemuritan digerejakan. Dan saya nggak pernah menyangka loh saudara, dia cuma dikasih bonus hidup sama Tuhan, cuma 2 tahun, akhirnya meninggal dunia. Tapi dia sempat bertobat lebih dulu. Saudara, kehendak Allah adalah pertobatan. Kalau Anda punya teman, keluarga, sahabat saudara, hari ini masih hidupnya kacau balau, ingat loh ya, kehendak Tuhan adalah pertobatan. Jangan tambah dikutuki, jangan tambah disepatani. Ya, kamu ini memang pantasnya jadi keraknya neraka. Jangan saudaraku. Ya, kehendak Tuhan adalah pertobatan. Minta Tuhan beri aku hati yang penuh belas kasihan. Lihat orang yang berbuat jahat, orang yang berdosa itu malah yang muncul belas kasihan. Tuhan ampuni dia nggak tahu apa yang dia berbuat. Amin. Kalau ada orang yang nyakitin kita, kok tambah soge, kok tambah kepenak uripe, nggak usah sakit hati, jalan hidup kita beda. Kesenangan dia dengan kesenangan kita sekarang beda. Ngerti maksud saya saudaraku? Apa yang menurut dia bahagia dengan apa yang kita sekarang bahagia itu beda saudaraku. Damai sejahtera yang dia dapatkan dengan damai sejahtera yang kita punya itu beda. Dia damai sejahtera dari dunia yang fana yang sementara. Kita damai sejahtera yang dari Tuhan yang dikatakan melampaui segala akal. Dan itu bicara Yesus sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Sukacita dia beda dengan sukacita kita. Jadi jangan sakit hati dengan orang-orang seperti itu. Justru makin belas kasihan, doakan dia. Kehendak Tuhan adalah pertobatan. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat 10. Apa kata firman Tuhan di sana? 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan. Tuh, pertobatan membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Anda gak akan nyesel. Hari ini pun juga saya gak nyesel. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ingat baik-baik, duka cita kita karena Tuhan. Karena kau hidup kudus, kau mau hidup benar. Memang saudaraku, rasa-rasanya banyak. Halangan-halangan, rintangan-rintangan. Mau hidup benar itu gak gampang.
Pintunya sesak, jalannya memang sempit. Apalagi di zaman sekarang. Semua main uang, korupsi, bohong, gosip, dusta. Di mana-mana seperti itu. Nggak gampang hidup benar di zaman sekarang. Tapi duka cita yang seperti itu membawa pertobatan yang akan membawa kita kepada kehidupan. Anda mau pilih mana terserah. Mau pilih yang gampang-gampang, memang Anda mungkin sepertinya cepat kaya, cepat sukses, banyak teman. Tapi satu kali kau akan menyesal, karena ujungnya adalah kebinasaan. Jangan cuma mikir yang sekarang loh saudara, pikirkan kekekalan. Karena kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Apa artinya kenikmatan sesaat di dunia ini kalau penderitaannya kekal selama-lamanya? Ingat cerita orang kaya yang masuk neraka dan Lazarus yang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ingat cerita itu. Dia bilang, kalau bisa tolong dong Lazarus turun. Masih ada saudara-saudaraku supaya dia nggak ngalami seperti aku. Nggak bisa. Bapak Abraham berkata nggak bisa. Kalau yang masih hidup itu nggak mau dengar kesaksian orang-orang yang hidup, nggak bakal percaya juga dengan kesaksian orang-orang yang bangkit dari kematian. Ada kesaksian para nabi, hamba-hamba Tuhan. Nah, zaman sekarang kalau kitab suci ditulis, mungkin Bapak Abraham bilang begini, ada banyak khotbah pendeta, kesaksian hamba-hamba Tuhan sudah diomongin. Kalau nggak mau percaya, ya biarpun yang memberitakan itu orang yang bangkit dari kematian, nggak akan percaya. Ngerti ya maksud saya, saudara? Saudara, kasih Tuhan pilihan ada di tangan kita. Mau masuk pintu yang sesat, jalan yang sempit, atau Anda pilih yang lebar, yang gampang, yang mudah, tapi ujungnya kebinasaan. Ingat, yang kedua, pintu yang sesat dan sempit bicara tentang pintu pertobatan. Tapi pintu yang lebar, jalan yang lebar, bicara tentang kefasikan, kemurtadan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Apa makna rohaninya? Pintu yang sesat dan jalan yang sempit, dan pintu yang lebar dan jalan yang lebar itu, saudara. Ingat, yang ketiga saya mau katakan, pintu yang sesat itu berbicara tentang menuju hidup yang dipimpin oleh roh. Tapi sebaliknya, pintu yang lebar itu, saudaraku, berbicara tentang hidup di dalam daging. Sekarang kita lihat dulu, apa itu hidup kedagingan dan apa itu hidup dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 6 sampai 8. Kita lihat dulu pintu yang lebar. Bicara tentang hidup yang dipimpin oleh daging. Roma 8 ayat 6 sampai 8 dikatakan, karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh, R-nya R besar, berarti Roh Kudus, adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Ya, kalau kita hidup dipimpin roh itu, aduh, damai sama istri, gak ada yang ditutup-tutupi, sama suami terbuka, semua damai. Ya, uang mungkin gak limpah-limpah, tapi damai, luar biasa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Orang yang hidup menuruti keinginan hawa nafsu kedagingannya, Anda menempatkan dirimu sebagai musuhnya Tuhan. Perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup dalam kedagingan itu tidak mungkin takluk kepada hukum-hukum Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging dikatakan apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini jelas sekali. Ini bicara pintu yang lebar tadi, saudaraku. Nah, sekarang apa ya pintu yang sesat? Ayat 14 sampai 15. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara nanti baca semua satu pasal ini ya di rumah ya. Roma pasal 8. Tapi untuk menyingkat waktu, lihat ayat 14 dan 15. Roma 8. Ini pintu yang sesat ini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, orang yang hidup dipimpin oleh roh, dia punya relationship yang dipulihkan dengan Allah Bapa di surga. Kita bisa panggil dia dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Wow, luar biasa, saudara. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, kita lebih mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
bukan kedagingan kita. Mata kita ini makanya juga harus dikuduskan. Ya, pikiran kita setiap hari. Supaya apa yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, disebut kebajikan itu yang kita pikirkan. Wah, ini gak gampang loh saudara. Kalau kita menuruti pikiran-pikiran ini, saudaraku, kita ini bisa istilah kata jatuh dalam dosa tuh kemarin-kemarin. Karena pikiran ini liarnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Kalau Anda nggak input terus dengan firman Tuhan, akhirnya nggak kuat. Banyak orang Kristen yang akhirnya jatuh juga. Saya baru saja dapat tulisan, baca satu tulisan yang agak, lagi-lagi ini lagi begini lagi. Saya sampai jadi sedih, saudara. Yang mencoreng nama Tuhan, mencoreng kekristenan. Salah satu pendeta besar di New York, saudara. Dia gembala sidang dari Hillsong, cabang New York, pusatnya kan di Sydney, Australia. Jatuh dalam dosa perzinahan. Saya masih mencoba konfirmasi ya, saudara. Kebenaran berita ini sejauh mana. Tapi konon dialah yang membaptis Justin Bieber. Tahu penyanyi yang top itu. Bahkan beberapa selebriti top Amerika berjemaat di sana. Ya. Dan karena pergaulan seperti itu, wah, mulai dia. Bukannya dia mempengaruhi artis, dia jadi pendeta selebriti. Pergi kemana-mana naik pesawat jet pribadinya Justin Bieber. Ya, artis-artis tato, ikut-ikutan tato. Pakai ayat firman apa? Paulus pernah berkata di surat Korintus, kepada orang Yahudi aku jadi seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani. Jadi dia salah menafsirkan ayat itu. Apakah kalau kita nginjilin pelacur, kita harus jadi pelacur dulu? Kan ya enggak begitu, saudara. Artinya bagaimana kita membawa diri kita supaya mereka kenal Kristus. Bukan menurunkan standar firman Tuhan supaya mereka setuju dengan kita. Sebab kalau enggak, apa artinya Roma 12? Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya kan saudara? Wah, kayak pakaiannya juga beda. Wah, mulai pakai pakaian branded, jam tangan branded, harganya puluhan ribu dolar. Wah, sepatu, celana, semuanya udah. Sampai boom, terbongkar semua dosa perselingkuhan. Akhirnya dia dipecat sama gembala senior. Saudara kasih Tuhan, kadang saya berpikir-pikir, ini gak gampang loh hidup dipimpin oleh roh loh. Kita sudah mengalami pintu pertobatan, udah jalan sekian lama, tapi mempertahankan bisa terus dipimpin oleh roh, itu gak semudah membalik telapak tangan. Kita mesti melakukan yang namanya daily sacrifice, korban sehari-hari. Mempersembahkan hidup ini setiap hari sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu tiap hari, Bapak Ibu. Makanya kalau bisa tuh tiap hari itu ya, kalau bangun pagi itu jangan cepat-cepat keluar minum kopi lah apa-apa, enggak. Doa dulu, Tuhan, urapi pikiranku, urapi mataku, pendengaranku, telingaku, hatiku, apapun yang aku hadapi hari-hari ini Tuhan. Aku mau ikuti pimpinan Tuhan, bukan keinginan dagingku. Karena mata ini adalah jendela bagi jiwa kita. Apalagi kita hidup di dunia medsos sekarang ini. Wah, apa saja ada, saudara. Lah, zaman dulu belum ada kayak begini aja yang namanya perzinahan, perselingkuhan sudah terjadi. Apalagi zaman sekarang. Ngerti maksud saya, saudara? Anak-anak kita mesti kita bentengi betul. Jangan bilang, masih kecil, gak usah ke gereja, gak apa-apa. Kamu mau ikut youth, gak mau, ya sudah, gak apa-apa, sana, kamu masih muda, senang-senang aja. Pak, Bu, mumpung belum terlambat. Lebih baik anak kita sepertinya menderita. Waduh, mesti ke gereja lah, dipaksa baca firman lah. Tapi demi kebaikan mereka sendiri di masa yang akan datang. Amin, saudara. Nah, saudara, menarik, saudara. Di dalam Yohanes pasal 10, ayat 9, ini adalah ayat kesukaan kita semua, yaitu ayat terakhir. Ya, Yohanes 10 ayat 9 dikatakan begini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa?
padang rumput. Saudara, saya heran. Kata pintu ini bukan gate di bahasa Inggrisnya, tapi door. Hukum Taurat pintu gerbang di depan. Tapi itu tidak menjamin Anda bisa masuk ke sini. Anda mesti lewat satu pintu lagi. Door ini. Saudara, Yesus adalah pintu itu yang akan membawa kita masuk dan mendapatkan padang rumput, mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya, saudara, kita sudah lewati pintu gerbang gitu. Hukum Taurat sudah kita lewati semua. Sekarang kita hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Mari kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup menurut keinginan nafsu kita, kedagingan kita. Tapi kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Karena kita sudah menemukan door itu, pintu itu yang membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayar untuk ikut Tuhan, kita mau melaluinya. Karena Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Dan Alkitab juga berkata, kemuliaan yang akan datang tidak sebanding dengan penderitaan yang hari ini harus kita tanggung. Amin, saudaraku, lewati jalan yang sempit itu, pintu yang sesak itu, karena itu yang akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dialah Raja kemuliaan.